Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Priska Pacilia. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali mengenai salah satu roman yang setelah saya baca, yaitu roman yang berjudul Ateis. Novel Ateis ini merupakan karya dari Ajdiat Kartamiharja yang terbit pertama kali pada tahun 1949. Penerbit novel ini adalah Balai Pustaka. Novel Ateis ini menceritakan tentang seorang pemuda desa yang bernama Hasan. Hasan ini merupakan sosok pemuda yang taat akan agama, lugu, sederhana, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu hari, dia memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Bandung, yaitu Mulo. Saat bersekolah di Bandung, Hasan jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Rukmini. Saat dia sedang dimabuk cinta dengan Rukmini, dia mendapatkan kabar bahwa Rukmini itu akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan salah satu saudagar kaya di Jakarta. Hasan merasa sangat sakit hati, frustasi, akan tetapi dia itu tetap istiqomah dan semakin taat dengan agamanya. Setelah kejadian itu, Hasan bertemu dengan teman kecilnya yang bernama Rusli. Lalu Rusli mengenalkan salah seorang janda cantik yang bernama Kartini. Kartini ini memiliki wajah yang mirip dengan Rukmini. Hasan menganggap bahwa Rusli adalah seorang yang menganut materialisme, sedangkan Rukmini merupakan seorang wanita yang menganut pergaulan bebas. Dengan ilmu agama yang dia punya, Hasan sadar bahwa dia harus mencoba menyadarkan mereka, akan tetapi hal tersebut selalu mengalami kegagalan. Suatu ketika, Hasan bertemu dengan teman Kartini yang bernama Anwar. Anwar adalah seorang yang menganut ateis. Pertama-tama, Hasan tidak terpengaruh dengan cara pikir Anwar itu, tetapi setelah lama-kelamaan, Hasan pun mulai terpengaruh dengan Anwar. Sikap ateis Hasan yang tidak percaya akan adanya Tuhan itu memuncak ketika Hasan itu mulai menaruh hati kepada Kartini yang dianggap memiliki wajah yang mirip dengan Rukmini. Akhirnya Hasan dan Kartini itu memutuskan untuk menikah. Tetapi pernikahan mereka itu tidak disetujui oleh kedua orang tua Hasan. Akhirnya Hasan diusir oleh orang tuanya. Setelah menikah, Hasan mengalami cukup sering pertengkaran dengan Kartini. Hasan berpikir bahwa Kartini tetap tidak bisa merubah sikap pergaulan bebasnya itu meski sudah berumah tangga. Sikapnya dengan Anwar pun dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan, dan hal ini membuat Hasan cemburu dengan Anwar. Akhirnya Hasan dan Kartini pun memutuskan untuk bercerai. Dengan kejadian ini, Hasan kembali merasa membutuhkan Tuhan. Dia butuh agama untuk menenangkan hatinya dan pikirannya. Akhirnya, Hasan memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Dia sangat sedih, menyesal, dan merasa sangat ingin meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Tetapi ketika di rumah orang tuanya, Hasan menemukan ayahnya sedang sakit parah. Dia sangat sedih. Dia meminta maaf kepada ayahnya. Sampai akhirnya ayahnya meninggal dan ayahnya itu tidak memaafkan Hasan. Setelah itu Hasan merasa sangat menyesal dan sedih dan menaruh dendam kepada Anwar karena dia merasa Anwar itu sebagai penghasut dirinya menjadi ateis, hingga akhirnya ayahnya meninggal dalam keadaan marah kepadanya. Suatu malam, ia berencana ingin membuat perhitungan kepada Anwar. Kemudian ia mencari Anwar karena pada waktu itu situasi sedang tidak aman, maka diberlakukan jam malam. Namun naas menimpa Hasan. Belum sempat ia membunuh Anwar, ia malah tertembak peluru di punggungnya. Tetapi sebelum meninggal, ia masih sempat mengingat Allah dengan berkali-kali menyebut asmanya.
Sekian itulah cerita roman yang sudah saya baca. Saya ucapkan terima kasih dan meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.